Shalom Bapak Ibu yang saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita percaya walaupun kita ibadahnya di rumah, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tetap nyata untuk kita semua. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau baik Tuhan selama-lamanya. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan tema murah hati. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10,
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bagaimana supaya kita murah hati? Kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Memberi dengan rela. Jangan dengan sedih, jangan dengan terpaksa. Yang kedua, bagaimana supaya kita murah hati? Memberi dengan sukacita. Jadi harus sukacita kalau memberi. Jangan sedih, jangan terpaksa, tapi benar-benar dengan sukacita, dengan rela. Kemudian bagaimana supaya kita memberi dengan murah hati? Yang ketiga, investasikan uang Anda. Dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Memberi persembahan kepada gereja lokal tempat Anda beribadah untuk digunakan biaya operasional gereja. Nah, kalau Bapak Ibu memberi di gereja, Bapak Ibu jelas tahu diapain, digunakan untuk biaya operasional gereja. Jadi jelas. Kemudian yang berikut, memberi kepada janda miskin. Nah, janda miskin ini umurnya 60 tahun ke atas. Kalau yang masih muda, enggak, itu mah masih ada tenaga untuk cari duit. Jadi ingat, memberi kepada janda miskin di atas 60 tahun, bukan yang janda muda. Ya. Kemudian memberi kepada siapa lagi? Kepada anak yatim piatu. Ya, kita bisa kunjungan ke tempat yatim piatu. Kemudian Tuhan gerakin kita memberi apa? Apakah berupa sembakau atau dana, terserah. Bapak Ibu Tuhan gerakin. Yang penting jelas gitu. Dan dalam hati memberi itu seperti yang saya sudah bagi di atas, benar-benar sukacita dan rela. Kemudian apalagi memberi kepada siapa lagi? Memberi kepada orang yang kekurangan atau orang miskin. Baru-baru ini dalam masa-masa penularan COVID-19, banyak orang yang kena dampak. Nah, ini saatnya kita yang ada kelebihan memperhatikan orang yang kekurangan, sehingga mereka bisa menikmati dan mereka tidak kekurangan, tapi mereka benar-benar bisa menerima dari kita dengan sukacita, karena kita juga memberi dengan sukacita. Lalu memberi kepada siapa lagi? Memberi kepada orang yang membutuhkan. Garis bawahi, orang yang membutuhkan. Kalau kita memberi kepada orang yang tidak membutuhkan, dia tidak bisa mengucap syukur. Malah yang ada mungkin ngeluh, kenapa sih dia ngasih ini ke saya? Nggak jadi berkat. Orang yang memberi tidak jadi berkat, orang yang menerima tidak jadi berkat. Jadi ingat, kalau memberi perlu kita berdoa kepada orang yang membutuhkan. Nanti menurut pengalaman saya, Roh Kudus akan ingatkan kepada siapa yang kita harus bantu. Karena memberinya harus kepada orang yang tepat, atau memberi kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Nah, banyak yang bilang ke saya, Bu, hamba-hamba Tuhan GBI kan kaya-kaya, amin. Tapi apakah saudara tahu kadang-kadang ada yang kelihatannya wah dalam penampilan, tapi ada saat-saat tertentu Tuhan izinkan dia berkekurangan supaya mengandalkan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Tuhan gerakin, silakan, jangan bilang menurut saya dia mah udah kaya, nggak pantas dikasih lagi. Banyak yang saya layani, khususnya jemaat yang melihat hamba-hamba Tuhan yang penampilannya wah-wah. Tapi kadang-kadang kalau mau dengar kesaksian mereka nggak selamanya ada
Itu Tuhan mendidik supaya kami hamba-hamba Tuhan juga belajar mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan gerakin, jangan lihat dengan mata. Hatinya berkata apa, ikutin. Saya sering alami gitu. Nah, kalau saudara ragu, konfirmasi, uji di hadapan Tuhan. Benar itu. Saya pernah Tuhan gerakin kepada seorang ibu hamba Tuhan yang kelihatannya penampilannya wah. Dia aja kalau bawa tas, naik mobil, sepatu kelihatan wah. Tapi satu saat saya ada berkat lebih, Tuhan gerakin. Kamu memberkati dia. Saya uji. Wah, Tuhan penampilannya aja dia lebih wah dari saya. Tapi sekarang dia lagi membutuhkan. Nah, jadi kalau kita memberi, jangan pakai akal budi, jangan lihat dengan mata kepala sendiri, tapi uji dalam roh. Kalau Tuhan gerakin kepada siapapun, silahkan taat. Karena kalau kita taat, ya Tuhan sendiri yang memberi upah bagi kita. Yang berikut kita akan lihat upah bagi orang yang murah hati. Yang pertama, diberkati berlimpah. Kita lihat bersama-sama 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Dengan kata lain, kalau kita memberi ada upah, kita sendiri diberkati berlimpah. Diberkati berlimpah bukan berarti udah langsung kelihatan kaya raya, enggak. Setiap kali kita membutuhkannya ada, enggak pernah kekurangan. Menurut saya diberkati berlimpah gitu. Daripada kelihatan, wah dia mobilnya mewah, rumahnya gedong, tapi utang di bank selangit. Menurut saya itu bukan diberkati berlimpah. Menurut saya diberkati berlimpah setiap kali kita membutuhkannya ada. Tidak berutang, tidak kekurangan. Itu orang anak Tuhan yang diberkati berlimpah. Upah yang berikut bagi orang yang murah hati. Tuhan menyediakan benih untuk ditabur dan melipat gandakan penabur. Jadi dalam 2 Korintus 9 ayat 10 yang saya sudah baca di atas tadi, dikatakan ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Saudara, ada dua ini, benih dan roti. Kalau benih Tuhan berikan kepada kita itu untuk ditabur, bukan dimakan. Perhatikan ya, benih untuk ditabur, bukan untuk dimakan. Ya, biasanya kita kalau Tuhan udah beri, semua dipakai buat makan. Nggak ada yang kita sisihkan untuk ditabur. Padahal biasanya Tuhan beri kepada kita ada benih, ada roti. Yang namanya roti itu buat kita untuk dimakan. Karena kalau Tuhan mau pakai kita untuk memberkati orang, Tuhan nggak biarin kita ngacai. Cuma memperhatikan orang tapi kita sendiri nggak diberkati. Makanya ada benih dan roti. Benih itu untuk ditabur dan roti itu untuk dimakan. Buat kita artinya. Benih itu buat memberkati orang lain, buat memberi kepada orang lain. Maka kalau kita taat, Tuhan melipat gandakannya. Dengan kata lain kita diberkati berlimpah-limpah. Jadi saudara nggak ada alasan, oh saya nggak ada buat ditabur, nggak ada buat memberi. Gimana dong Bu? Saya pernah mengalami, saya sama Pak Karo pernah ngalami. Ada seorang hamba Tuhan yang ke rumah, dia kelihatannya sangat membutuhkannya. Kenapa kita tahu? Dia belum cerita, tapi saya sama Bapak, Tuhan kasih hati yang sama untuk memberkati orang tersebut. Mereka lagi, Bapak dan Pak Karo dan Bapak tersebut lagi sharing firman. Kemudian saya masuk ke kamar, saya lagi beresin untuk belanja bulanan saya. Dan Tuhan bilang, kamu sisihkan, bagi buat mereka. Saya bagi, padahal baru belanja, habis belanja. Ada gula, ada pokoknya semua kebutuhan hari-hari lah di situ. Ada susu anak,
ada snack. Tuhan bilang semua ambil, bagi. Setiap maksudnya jenis diambil, bagi. Jadi bagi buat anak saya, bagi buat anak dia, karena dia punya anak-anak. Ternyata hari itu mereka, menurut kesaksian dia setelah saya bagi, sudah nggak ada apa-apa. Kalau mau pulang, bapak ini pulang nggak bawa apa-apa, anak istrinya nggak makan. Jadi begitu saya kasih dengan sekantong besar belanjaan yang saya bulanan, saya bagi ke dia, itu benar-benar jadi berkat buat mereka, karena memang mereka butuh banget, dan itu Tuhan gerakin. Kalau saya bilang ini kan belanja bulanan saya Tuhan, nggak jadi saya memberi, dan saya nggak diberkati berlimpah. Ketika saya sama Pak Karo taat, bukan cuma itu aja. Bukan hanya bagi belanjaan, Tuhan bilang kamu harus kasih uang. Nah, kasih uang saya ingat nggak ada. Waktu itu udah nggak ada uang saya sama Pak Karo. Tapi saya ingat ayat ini, Tuhan memberikan benih bagi penabur. Saya langsung doa, Tuhan kasih benih Tuhan untuk ditabur kalau memang kami harus memberkati dia. Nah, ketika Pak Karo dan Bapak tersebut lagi sharing firman, tiba-tiba ada satu orang laki-laki pakai motor, dia datang, dia pencet bel, pembantu saya buka, ternyata di dalamnya ada amplop ditulis itu sopirnya satu orang pengusaha. Dia bilang, Mbak ini tolong kasih ke Bapak Ibu Karo surat katanya. Dia bilang surat, padahal setelah saya buka itu uang. Nah saudara, karena nurut ya, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai yang Tuhan taruh di hati. Dan lucunya saya sama Pak Karo sehati, padahal kita belum ngobrol. Ketika Pak Karo samper saya di kamar, saya lagi beresin untuk memberi, Pak Karo bilang bagi juga ini uangnya. Saya bilang iya, memang saya juga dapat yang sama, harus dibagi. Dan setelah dibagi saudara lihat, kami lihat ada roti, bukan hanya benih yang ditabur, roti. Jadi kalau Tuhan sudah gerakan Bapak Ibu Saudara untuk memberi, jangan tahan. Itu tandanya Tuhan ingin memberkati Bapak Ibu. Jadi rugi kalau nggak nurut. Nah ketika kita nurut, Tuhan yang memberkati kita. Nggak ada alasan bilang nggak punya. Disediakan benih, yang penting mau dulu. Bayangin lagi ngobrol tiba-tiba pencet bel muncul. Dan saudara tahu bahwa uang tersebut itu bukan dari Bandung, itu dari Jakarta. Seorang ibu punya anak di Jakarta, seorang ibu di Jakarta punya anak di Bandung. Dia telepon, tolong kamu antar sekian ke Pak Karo sekarang. Nanti mama ganti uangnya. Itu menurut kesaksian anaknya. Saudara, indah sekali skenarionya Tuhan. Kalau hati kita memang sudah taat, mau nurut dengan murah hati, Tuhan langsung gak pakai lama. Nah itu saudara. Jadi marilah kita memiliki murah hati. Jangan pelit. Jauh dari pelit, jauh dari medit, apalagi kikir, tolak dalam nama Yesus. Bapa kita di surga adalah Bapa yang murah hati. Biarlah kita yang mengaku anak-anaknya memiliki hati yang sama, murah hati. Kemudian yang berikut, dalam 2 Korintus 9 ayat 10 tadi dikatakan bahwa dia sendiri yang menyediakan benih lalu melipat gandakan. Kalau dia melipat gandakan berarti kita kalau memberi bukan kekurangan. Matematika dunia, kalau memberi kita berkurang, tapi matematikanya Tuhan beda. Kita memberi, kita diberkati berlimpah. Jadi tinggal saudara mau pilih mau taat atau tidak. Kalau saya memilih taat, karena kalau taat saya diberkati berlimpah, dilipat gandakan. Tapi kalau nggak nurut, ya saudara nggak dapat apa-apa, bahkan bisa kekurangan. Nah yang berikut poin 3. Tuhan memberi roti untuk dimakan bagi penabur yang saya sudah bagi tadi dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Dan saya ingin bahas bahwa kalau Tuhan yang sudah memberi, jangan kita tahan.
tapi biarlah kita langsung kasih kepada orang yang membutuhkannya. Jadi jangan ibu atau bapak pakai logika, tapi benar-benar Tuhan, ini saya, kalau memang Tuhan memakai saya, beri saya hati yang taat dalam nama Yesus. Kalau itu ada godaan pikiran hati, tolak dalam nama Yesus. Tapi benar-benar Bapak Ibu mau respon nih. Kalau kita bilang nggak ada, Tuhan bilang Tuhan menyediakan benih. Seperti kesaksian saya tadi, Tuhan pakai seorang ibu yang ada di Jakarta, kirim suruh gerakin untuk memberi kepada hamba Tuhan yang ada di Bandung. Kemudian dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita taat untuk melakukan kehendak Tuhan, bermurah hati untuk memberi, selain Tuhan memberikan benih dan kita juga dikasih roti dan dilipat gandakan, di sini janji firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19, Tuhan memenuhi semua kebutuhan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kita mau responi kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini ya dan amin. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan memberkati. Sekarang kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Engkau menghendaki supaya kami sebagai anak-anak-Mu memiliki hati yang murah hati sebagaimana Engkau, Allah kami yang murah hati. Ampuni kami kalau waktu-waktu yang lalu kami tidak bermurah hati. Kami hitung-hitungan dengan Engkau, kami hitung-hitungan dengan orang yang Engkau sudah gerakkan untuk kami memberkati. Ampuni kami Tuhan, basuh dengan darah-Mu. Dan kami sehati mau berdoa dalam nama Yesus. Semua roh hitung-hitungan, roh kikir, roh pelit yang ada di hati kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua umat-Mu memiliki hati untuk memberi, bermurah hati sebagaimana Engkau Allah kami yang murah hati. Dan kami mau berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami supaya ketika Engkau memberikan benih bagi kami untuk ditabur, kami diberikan hati yang taat untuk melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau pegang janji-Mu bahwa Engkau yang melipat gandakan ketika kami taat Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahwa ada upah bagi kami yang bermurah hati di dalam nama Yesus, dan Engkau yang memenuhi semua kebutuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati pelayananmu. Diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di kota. Bahkan diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus menghibur, menguatkan, dan meneguhkan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua. Semua orang percaya katakan amin.